Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Getar Manca Buana dengan nomor NPM 211000146 yang hari ini akan sedikit menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik. Secara definisi, kejahatan terhadap kemanusiaan ini sebenarnya telah diatur dalam Statuta Roma tentang International Criminal Court pada pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut untuk tujuan statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Yaitu yang pertama adalah pembunuhan, selanjutnya pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik, lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional, menyiksa, lalu juga ada pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya dengan tingkat keparahan yang sebanding. Lalu ada penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas apapun yang dapat diidentifikasi berdasarkan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 3, atau alasan lainnya yang secara universal diakui tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan tindakan apapun yang disebutkan dalam paragraf ini atau kejahatan apapun yang berada dalam yurisdiksi pengadilan. Selanjutnya adalah penghilangan orang secara paksa, lalu ada kejahatan apartheid, dan yang terakhir adalah tindakan tidak manusiawi lainnya yang bersifat serupa dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan mental atau fisik. Lalu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini terdapat unsur-unsur kejahatannya. Hal tersebut pun masih diatur dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak perlu dikaitkan saja dengan konflik bersenjata, namun juga dapat terjadi ketika di masa-masa damai, serupa dengan kejahatan genosida. Pasal tersebut memberikan pengertian tentang tindak pidana yang mengandung unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, ada elemen fisik. Elemen fisik ini sebagaimana hal yang mencakup pelaksanaan, seperti hal yang tadi saya telah sebutkan mengenai pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, atau pemindahan paksa penduduk, dan lain-lain. Yang kedua, ada elemen kontekstual, yaitu ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Unsur kontekstual tersebut menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan kekerasan berskala besar, sehubungan dengan jumlah korban atau perluasannya pada wilayah geografis luas atau jenis kekerasan yang metodis. Hal ini tidak termasuk tindakan kekerasan yang acak, tidak disengajai, atau terisolasi. Selain itu, pasal 7 ayat 2 huruf A, Statuta Roma, menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi yang melakukan serangan rencana atau kebijakan tersebut. Tidak perlu ditetapkan secara eksplisit atau diadopsi secara formal, dan oleh karena itu dapat disimpulkan dari keseluruhan keadaan. Yang ketiga adalah elemen mental, dengan pengetahuan tentang serangan. Baik. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, tentu hal tersebut perlu dapat diidentifikasikan sebagai serangan yang meluas dan sistematis. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma, salah satu elemen penting pada kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu adalah adanya serangan yang meluas atau sistematik. Terkait dengan elemen serangan yang meluas, ICTY pada kasus Blaskik telah menyimpulkan bahwa serangan yang meluas dapat dilihat dari jumlah korban dan skala serangan yang masif, sehingga menimbulkan efek yang serius. Masih dalam kasus yang sama, ICTY menyatakan bahwa elemen sistematik dicerminkan oleh suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tepat. Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa kejahatan HAM berat yang menjadi yurisdiksi dari International Criminal Court atau ICC, yaitu yang pertama adalah agresi, kedua genosida, ketiga ada kejahatan terhadap kemanusiaan, keempat adalah kejahatan perang,
Kelima, ada penggunaan senjata melawan hukum. Keenam, ada pencurian bahan nuklir. Ketujuh, ada penggunaan tentara bayaran. Kedelapan, ada apartheid. Dan yang kesembilan, ada perbudakan. Dalam kasus atau dalam suatu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, contoh kasus yang telah ditangani oleh ICC yaitu adalah salah satunya perang di Sudan akibat perang saudara. Ali Kushayb merupakan kasus kejahatan kemanusiaan pertama dalam konflik bersenjata di Darfur yang diadili oleh Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Hampir 2 dekade telah perang saudara berakhir. Kasus Ali Kushayb sendiri baru bisa digulirkan ketika dia menyerahkan diri kepada ICC pada tahun 2020 silam saat dia bersembunyi di Republik Afrika Tengah. Kushayb didakwa dengan 31 delik kejahatan HAM yang terjadi di antara tahun 2003 hingga 2004. Dia merupakan salah seorang komandan Janjaweed, milisi etnis Arab Sudan yang dipersenjatai pemerintah untuk melawan pemberontakan penduduk asli Darfur. Milisi itu diduga melakukan pembantaian dan pemerkosaan massal terhadap warga sipil. Selama perang Sudan berkecamuk gitu ya, perang saudaranya berkecamuk, sebanyak 300.000 warga sipil di Darfur tewas, sementara 2,7 penduduk melarikan diri dan hidup di kamp-kamp pengungsian. Kasus pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal yang dituduhkan terhadap Kushayb tersebut terjadi antara di bulan Agustus 2003 hingga April 2004 silam. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.